Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pemirsa dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel siaran Agung Post Group bersama saya M. Syarifuddin Basri, Sarjana Ilmu Komunikasi, sedang mengikuti kegiatan Bawaslu Ogan Ilir menggelar apel siaga patroli pengawasan pemilu tahun 2024 di halaman ITC Indralaya Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Ikuti terus kami. Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar SH diwakili Sekretaris Daerah Pemda Ogan Ilir Haji Muhsin Abdullah SDMT MSI dalam sambutannya diawali mengajak peserta apel beryel-yel untuk menambah semangat dalam tugas pengawasan pemilu di Ogan Ilir. Selanjutnya, Sekda Ogan Ilir menyampaikan. Pagi, Bawaslu Ogan Ilir luar biasa. Mohon maaf, hadir juga KPU Kabupaten Ogan Ilir ya, ataupun yang mewakili. Yang kami hormati para peserta apel semua yang masih bersemangat dan terus bersemangat terus. Tadi kita semua sudah mendengar, terutama kepada para peserta, apa-apa yang menjadi harapan dan petunjuk dari ketua tadi. Kami hanya menambahkan saja bahwasanya tahapan pelaksanaan pemilu sudah beberapa tahapan yang sudah kita lakukan. Baik tahap persiapan sebelumnya kita sudah melaksanakan kampanye juga, tahapan kampanye sudah kita laksanakan dan insya Allah hari ini terakhir ya, dan besok masa tenang, dan juga tahapan pendistribusian logistik kemarin sudah di launching, mungkin tinggal hari ini sampai tanggal 12. Juga persiapan yang akan kita laksanakan dalam penyelenggaraan pemungutan suara juga insya Allah tetap berjalan dan sudah disiapkan. Nah tentunya peran daripada Bawaslu ini sangat dituntut dan sangat diharapkan. Di semua tahapan peran daripada Bawaslu ini betul-betul diawasi agar semuanya sesuai dengan ketentuan. Saudara-saudara sudah pernah mengikuti BIMTEK, sudah pernah mengikuti pelatihan, artinya sudah punya bekal agar pelaksanaan ini sesuai dengan ketentuan. Betul atau tidak? Sudah paham? Nah, itulah bekal yang saudara miliki untuk menerapkan, mengawasi dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum yang akan kita laksanakan ini. Peraturan, ketentuan, dan hal-hal yang menjadi kewajiban itu sudah anda semua ataupun saudara semua. Dan yang kami ingatkan di sini ada dua hal. Yang pertama, lokasi, tempat. Artinya dimanapun tempatnya pengawasannya harus sama. Jangan mentang-mentang di kota, di pinggiran-pinggiran keramaian pengawasannya ketat, begitu di tempat yang jauh seperti di Rambang Kuang, Muara Kuang, ataupun yang di Pemulutan yang di ujung, itu justru pengawasannya lemah. Jadi kami harapkan lokasi tidak dibeda-bedakan, dimanapun mohon pengawasannya agar dilaksanakan dengan ketat. Paham? Yang kedua, waktu yang diawasi kapan? Nah ini yang pertama, jam dinas sudah pasti. Kemudian pemilu ini tidak ada jam dinas sebenarnya. Kalau kegiatannya malam, artinya harus kita lakukan malam. Nah ketika saat-saat yang kritis, pada saat yang dikerjakan malam mungkin, artinya waktunya anda semua harus ikut mengawasi sampai pelaksanaannya selesai. Paham maksudnya? Artinya kalau saat pemilihan pada saat 14 nanti itu mulai persiapan, saudara awasi, kemudian pelaksanaan, dan juga saat pencoblosan dan penghitungan suara. Nah penghitungan suara ini bisa dilaksanakan sorenya, kalau tidak selesai mungkin malam, bahkan sampai dalu. Tahu dalu? Nah dalu ada sampai larut, bahkan sampai esok paginya. Nah itu tetap Bawaslu harus mengawasi. Artinya kalau Bawaslu ini
sudah semuanya bersemangat untuk mengawasi. Kami yakin tidak ada hal-hal yang tidak diingini karena cukup dikontrol oleh pengawas. Betul? Nah, ini harapan kami. Jadi ada dua itu yang kami ingatkan di sini. Laksanakanlah peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang sudah dilatih dan sudah diminta, dan pelaksananya baik tempat, waktu, dan kondisi-kondisi lain tetap harus siap siaga terus untuk mengawasi dengan cara patroli pengawas ke seluruhnya, dan juga pada saat-saat itu harus diri kapan saat-saat harus siap diawasi. Kami kira ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kami sampaikan salam dari Bapak Bupati Ogan Ilir, Bapak Panca Wijaya Akbar, dan Wakil Bupati Ogan Ilir. Beliau tidak bisa hadir langsung di sini. Beliau hadir pada hari ini mewakilkan kepada kami. Dan tentunya peran dari pemerintah daerah pada saat ini sudah Bapak Ibu sudah kami anggarkan untuk honor-honor. Ketua Bawaslu Ogan Ilir, Dewi Al-Hikmah Sariwati, dalam pengarahannya menekankan agar pengawasan dilaksanakan secara ketat siang dan malam. Maka itu HP kawan-kawan harus ada pulsa atau paket. Dan jangan lupa jaga kesehatan sehingga pengabdian kita lancar dan tidak terkendala dengan alasan apapun. Kita Dewi Al-Hikmah Sari bersemangat. Tidak ada lagi kata-kata tidak punya paket dan tidak punya pulsa. Siap? Jadi tugas kita berikan bentuk pengabdian kawan-kawan secara ikhlas. Kawan-kawan telah meninggalkan keluarga demi tugas siang, sore, pagi, bahkan sekarang kita akan melakukan pengawasan di malam hari. Di kesempatan kegiatan Bawaslu Ogan Ilir yang menggelar apel siaga patroli pengawasan pemilu tahun 2024 hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 kemarin, Kapolres Ogan Ilir AKPP Andi Basorahman SIK SHMSI menyampaikan 3 unsur kerjasama, komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi. Berikut penjelasan Kapolres Ogan Ilir. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, keselamatan sehingga hadir dalam apel konsolidasi kegiatan Bawaslu yang nantinya akan dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu di kecamatan maupun desa. Besar harapan pada saat pelaksanaannya nanti ini dapat berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sama-sama kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat beliau. Pada hari ini kita intinya sudah disampaikan oleh Ketua Bawaslu maupun Pak Sekda tadi. Kemudian saya tambahkan perlunya kerjasama. Bapak Ibu perlu harus tahu yang namanya kerjasama. Kerjasama itu ada 3 unsur di dalamnya. Komunikasi, harus berbicara, jadi bukan pakai kode-kode. Kemudian kolaborasi, bersama-sama ke lapangan, bekerja, sama-sama bekerja, dan koordinasi. Koordinasi ini harus kita sama-sama melaksanakan tugas kita masing-masing. Kemudian hal yang perlu diperhatikan lagi adalah cara kita menyampaikan sesuatu kepada hal-hal yang kira-kira dapat memicu terjadinya konflik. Bapak Ibu sekalian, apabila menemukan satu pelanggaran, silakan dikomunikasikan dengan baik. Informasi, peringatan, bahkan sebenarnya kita berbicara dengan baik itu sudah suatu hal yang sudah kita kerjakan. Nah, setelah itu baru kita lakukan yang namanya tindakan tegas. Tindakan tegas ya tidak ada lagi mengatakan komunikasi karena kita sudah berbicara. Koordinasi kita sudah lakukan, pelanggaran-pelanggaran juga sudah kita tegur secara lisan. Nah, ini besar harapan ini menjadi hal yang kira-kira lebih baik dari hal yang kemarin. Tolong
Siapa, di mana, bila mana, mengapa, di mana, kapan, kita tidak tahu. Bahkan bukti-bukti pun kita tidak punya. Nah ini, itu saya berbicara dari sudut penegakan hukumnya. Demikian laporan kami. Sampai jumpa pada kegiatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa Pancasila bertugas untuk mengawal si pemilu demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa, bersama Badan Pengawas Pemilu. Salam pahaina rabbana bisalam wa adhilnal jannata darussalam tabarak rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram.